membersihkan dan mengefisiensikan tanaman. Nah, di sisi sebelah sini dengan lahan kurang lebih 1 meter kali 6 meter ini ada lebih dari 100 pot. Dan ini adalah contoh cara penataan tanaman yang efektif dan efisien. Dan ini ada pot besar dan pohon tin yang paling besar kita tempatkan paling belakang. Ini depan saya. Nah, di ruang kosong pot ini kita taruh pot yang lebih kecil. Kemudian di ruang kosong pot ini kita taruh lagi pot kecil. Sebaiknya kita pilih tanaman yang bisa tumbuh dengan baik di lingkungan yang minim cahaya. Kemudian di depannya ada tanaman yang lebih pendek. Ini ada sayuran dan cabai dan brokoli. Ini bisa kita taruh di sini karena ini bisa tumbuh tanpa cahaya yang banyak. Kita bisa letakkan di sini. Bagian paling depan kita taruh tanaman yang paling pendek sehingga cahaya tidak menghalangi di belakangnya. Ini misalnya. Seperti inilah contoh penataan tanaman yang efektif dan efisien di lahan yang sempit. Jadi dari tanaman yang tinggi bertingkat ke tanaman yang lebih rendah, sehingga proses fotosintesis dapat berjalan dengan lancar. Kita mulai dari yang sebelah sini. Di sini ada tanaman puring. Dan untuk menanamnya kami manfaatkan ember bekas ini. Baris yang terdepan kami taruh tanaman-tanaman hias dan sayuran seperti ini. Misalnya ini lili paris sepanjang barisan depan ada tanaman lili paris yang diselingi dengan tanaman sayuran-sayuran seperti ini. Misalnya ini adalah sayuran brokoli. Dengan memanfaatkan bakul plastik bekas ini satu bakulnya kami isi 3 buah tanaman sayuran brokoli. Ada juga sawi putih. Ini sawi putih. Ini sawi pakcoy. Satu pot ada 2 sawi pakcoy. Kemudian ini kami mencoba menanam bawang bombay di pot. Ini sudah berumur 1 bulan kira-kira. Sudah mulai. Kemudian ada bayam merah. Kami juga memanfaatkan bakul-bakul dari plastik, bakul bekas. Ini sudah 2 minggu. Kan ini seperti ini. Sampai di sudut kolam ini ada bak penampung pembuangan air kolam.
air kolam koi. Karena air kolam ini cukup bergizi tinggi, kamu manfaatkan untuk penyiraman tanaman-tanaman di sekitarnya. Kemudian di sisi sebelah sini, yang pojok sini juga ada pohon puring, ada beberapa pohon puring, dan ada pohon ini bambu air, dan kami memanfaatkan ini bak bekas yang sudah tidak terpakai besar. Kedua, kami tanami dengan brokoli dalam pot. Kami selingi dengan ini tanaman hias bunga melati Jepang. Lalu dengan sistem tumpang sari, kami memanfaatkan pot-pot brokoli ini, kami tanami cabai juga seperti ini dan ini. Dan meski satu pot itu ada 2 tanaman, tapi insya Allah dapat tumbuh dengan subur. Dan ini sudah mulai berbuah cabainya. Ini satu pot dengan ini tanaman brokoli ini. Dan untuk bagian yang menempel pada tembok, kami tanami dengan tanaman yang sudah mulai tumbuh dengan besar, seperti tanaman buah-buahan dalam pot. Ini ada kaca piring berbunga. Sebelahnya ada pohon jambu air, dan ini kami juga menanam cabai, pohon cabai, satu pot dengan tanaman jambu air. Kemudian ada buah ceri, ini sudah mulai ini berbuahnya. Kemudian itu di belakang ada pohon belimbing yang sudah mulai besar. Kalau itu tidak dipot, langsung ditanam. Sini ada pohon jeruk. Kemudian di atas pot pohon jeruk ada pohon buatin yang masih masa pertumbuhan. Dan ini bunga kamboja. Sebelahnya lagi ada pohon sawo. Kalau ini langsung ditanam di lahan. Pohon sawo. Ini buah tin yang sudah mulai berbuah. Dan jambu biji sudah mulai berbuah. Dan di pot jambu biji ini juga ada buah tin. Masih dalam masa pertumbuhan juga. Dan ini yang terakhir ada bunga kaca piring yang sudah mulai cukup besar. Sini bisa kita lihat ada tanaman kaca piring, belimbing, dan pohon tin yang sudah mulai cukup besar, sehingga perkembangannya bisa mengganggu tanaman yang lain. Dan kami mencoba mengatasinya dengan mengikat ranting-ranting seperti ini. Di sini bisa kita lihat kami mengikatnya antara ranting yang satu dengan ranting yang lain, kami ikat demikian. Kemudian kami arahkan ikatan tersebut agar pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang sudah besar ini tetap menempel pada tembok. Kemudian untuk mempercantik tampilan tembok, kami sengaja menaruh ini tanaman Adam Hawa ini agar lebih terlihat cantik. Tujuan kami mengikat dan menempelkannya pada tembok, yakni yang pertama memberi ruang cahaya, terutama cahaya matahari,
pada tanaman di sekitarnya, terutama yang lebih pendek atau di bawahnya. Kemudian yang kedua, mempercantik tampilan tembok. Jadi tetap terlihat asri, indah, dan tertata. Kemudian yang ketiga, yakni pengikatan ini adalah salah satu metode untuk mempercepat pertumbuhan tunas, bunga, dan buah pada tanaman-tanaman tadi yang telah kami sebutkan. Dan yang terakhir, agar pertumbuhan daun dan dahan yang semakin melebar tidak menghalangi jalan. Demikianlah tips dari kami. Ternyata dengan lahan yang sempit dan pada tanaman ini, semua tanaman dapat tertata dengan rapi, indah, dan semua terawat dengan baik, subur, dan menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.